Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas komposisi fungsi mengenai konsep dan sifat-sifat komposisi fungsi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar komposisi fungsi. Komposisi atau operasi fungsi secara umum dilakukan untuk menghasilkan nilai tertentu setelah melalui tahapan atau prosedur operasi tertentu. Sebagai contoh, dalam pembuatan kursi ataupun meja ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu tahap 1, ini sebagai X, kemudian tahap 2 sebagai Fx, dan hasil produksinya sebagai Gfx. Nah, kita bisa misalkan fungsi F memetakan himpunan A ke dalam himpunan B, ditulis dengan F memetakan A ke B, dan fungsi G memetakan himpunan B ke C ditulis dengan G, B ke C. Sebagaimana ilustrasi di bawah ini, bisa teman-teman lihat di sini, bahwa fungsi F memetakan himpunan A ke B, kemudian fungsi G memetakan himpunan B ke C. Dan sini nantinya akan menghasilkan sebuah fungsi yang dinamakan fungsi komposisi G bundaran F. Untuk selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat komposisi fungsi. Pada sifat komposisi fungsi terdapat 3 sifat komposisi fungsi, yaitu yang pertama, secara umum sifat komutatif tidak berlaku pada komposisi fungsi. Kenapa? Karena di sini hasil dari fungsi komposisi F bundaran G tidak sama dengan G bundaran Fx, sehingga di sini dapat dikatakan bahwa sifat komutatif itu tidak berlaku pada fungsi komposisi. Kemudian yang kedua, untuk komposisi 3 fungsi atau lebih berlaku sifat asosiatif. Jadi jika terdapat fungsi F, G, dan H, 3 buah fungsi, maka berlaku F dikali G bundaran Hx sama dengan F bundaran G dikali bundaran Hx. Untuk yang ketiga, terdapat fungsi identitas terhadap operasi komposisi fungsi, yakni identitas X sama dengan X, sehingga berlaku F bundaran Ix sama dengan I bundaran F sama dengan Fx. Untuk selanjutnya, kita akan masuki contoh soal. Di sini ada sebuah soal, diketahui fungsi F memetakan himpunan R ke R dengan nilai Fx sama dengan 2x kuadrat plus 1, dan fungsi G memetakan himpunan R ke R dengan nilai Gx sama dengan x plus 3. Kemudian, di sini kita disuruh mencari nilai dari F bundaran Gx, yang kedua G bundaran Fx, yang ketiga F bundaran G1, yang keempat G bundaran F1. Untuk yang pertama, kita akan mencari penyelesaian dari F bundaran Gx. Pada F bundaran Gx dipetakan terlebih dahulu oleh Gx, kemudian Gx dipetakan oleh Fx. Sehingga F bundaran X sama dengan F kali Gx. Kemudian kita masukkan fungsi Gx ke dalam Fx, sehingga F bundaran Gx sama dengan F kali X plus 3. Kemudian F bundaran Gx yaitu kita di sini masukkan fungsi dari Fx-nya, yaitu sehingga menghasilkan 2 kali X plus 3 kuadrat ditambah 1. Sehingga F bundaran Gx sama dengan 2 dikali X kuadrat ditambah 6X tambah 9 ditambah 1. Sehingga di sini menghasilkan fungsi F bundaran Gx sama dengan 2X kuadrat ditambah 12X ditambah 19. Untuk yang kedua, untuk mencari nilai G bundaran Fx, dipetakan terlebih dahulu oleh Fx, baru Fx dipetakan oleh Gx. Sehingga untuk mencari nilai G bundaran Fx yaitu G kali Fx.
Sehingga di sini kita bisa langsung masukkan nilai persamaan fx ke dalam persamaan gx, sehingga menghasilkan 2x kuadrat plus 1 ditambah 3. Sehingga di sini menghasilkan sebuah persamaan fungsi komposisi g bundaran fx sama dengan 2x kuadrat plus 4. Untuk selanjutnya, kita di sini akan mencari nilai f bundaran G1. Di sini ada dua cara yang dapat kita gunakan. Untuk cara pertama, kita bisa langsung menggunakan dengan nilai fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 1 dan gx sama dengan x plus 3. Sehingga di sini f bundaran G1 sama dengan F dikali G1. Sini kita substitusikan nilai 1 ke dalam fungsi Gx, sehingga menghasilkan fungsi Gx sama dengan 4. Sehingga di sini F bundaran G1 sama dengan F kali 4. Kemudian kita substitusikan nilai Gx ini 4 ke dalam rumus fx, sehingga menghasilkan 2 kali 4 kuadrat ditambah 1. Sehingga f bundaran G1 sama dengan 2 kali 16 ditambah 1. Sehingga di sini menghasilkan nilai f bundaran G1 sama dengan 33. Untuk selanjutnya yaitu ada cara 2. Untuk cara 2 kita bisa langsung mensubstitusikan pada persamaan f bundaran Gx yang telah kita cari pada poin sebelumnya. Sehingga di sini f bundaran Gx sama dengan 2x kuadrat plus 12x ditambah 19. Kita langsung mensubstitusikan nilai x ke dalam persamaan tersebut, sehingga 2 kali 1 kuadrat ditambah 12 kali 1 ditambah 19. Sehingga nilai dari f bundaran G1 sama dengan 2 ditambah 12 ditambah 19. Sehingga di sini menghasilkan nilai f bundaran G1 sama dengan 33. Sehingga cara 1 dan cara 2 menghasilkan nilai fungsi f bundaran G1 sama dengan 33, yaitu sama. Untuk selanjutnya, kita akan mencari nilai dari G bundaran F1. Sama seperti mencari F bundaran G1, di sini juga G bundaran F1 ada dua cara. Cara yang pertama, bisa mensubstitusikan nilai X sama dengan 1 ke dalam rumus Fx sama dengan 2x kuadrat plus 1 dan Gx-nya sama dengan X plus 3. Sehingga di sini G bundaran F1 sama dengan G dikali F1. Sehingga di sini kita substitusikan nilai X1 ke dalam persamaan fungsi Fx terlebih dahulu. Sehingga di sini menghasilkan fungsi Fx sama dengan 3. Kemudian kita mensubstitusikan nilai Fx sama dengan 3 ke persamaan Gx. Sehingga di sini menghasilkan G bundaran F1 sama dengan 3 ditambah 3. Sehingga G bundaran F1 sama dengan 6. Untuk selanjutnya, untuk cara 2, bisa langsung mensubstitusikannya pada persamaan G bundaran Fx yang telah kita cari pada poin B sebelumnya. Sehingga di sini untuk persamaan G bundaran Fx sama dengan 2x kuadrat plus 4, kita substitusikan nilai x sama dengan 1 ke dalam persamaan tersebut. Sehingga di sini menghasilkan G bundaran F1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat ditambah 4. Sehingga di sini nilai G bundaran F1 sama dengan 6. Sehingga di sini dengan cara 1 dan cara 2 menghasilkan nilai G bundaran F yang sama, yaitu bernilai 6. Baik, sampai di sini terlebih dahulu. Sekian, terima kasih, selamat belajar.